الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau sehat panjang umur, dan mudah-mudahan dengan hadirnya orang-orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang alim, orang-orang soleh ke tempat kita, mudah-mudahan senantiasa menambah keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap keluarga besar Yayasan Masjid Nurul Iman dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu hadir istiqomah di setiap kegiatan dan kajian di masjid kita. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, niat baik kita berangkat dari rumah masing-masing ke tempat ini, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bakal kita petik pahala dan barokahnya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita, dan semua orang-orang yang telah berjasa di masjid kita, yang selalu membantu dalam setiap kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan rutin santunan yatim, dan kajian-kajian kita, sedekah Jumat, sedekah Ahad subuh. Mudah-mudahan seluruh para donatur kita, rezeki yang telah dikeluarkan oleh kita dan mereka semuanya Allah balas dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan pahalanya nyampe untuk kita dan mereka semuanya. Dan mohon doa kita baca suratul Fatihah. Kita Masjid Nurul Iman lagi dalam rangka lelang wakaf karpet masjid lantai 1, ruang bawah ini ruang utama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah qabul, Allah ijabah semua hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan kita berharap bermohon kepada Allah, Allah kirimkan banyak orang-orang soleh, orang-orang dermawan, orang-orang baik ke masjid kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Nas'aluka hal ijabah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama simak, sama-sama dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmah mau'izatul hasanah, pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Haji Aan Maharani Eski. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahu al-kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil وبين معروف والمنكر وهدنا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغسل عنك. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat, ay kama qala man sarrahu ayyubsata lahu rizquhu aw yungsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat jamaah kuliah subuh Masjid Nurul Iman yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu sehat semuanya? Ibu kenal siapa yang berbicara di depan ibu-ibu? Belum. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tidak ada perasaan cinta. Betul nggak Bu? Maka dari itu alangkah afdolnya untuk kali pertama saya bisa bersilaturahim di Masjid Nurul Iman ini, yang luar biasa ternyata perjuangan untuk bisa ke tempat ini di gang yang masih sempit, ternyata ada masjid seindah ini di dalamnya. Yang saya yakin semuanya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini adalah jamaah-jamaah yang terpilih di hadapan Allah, orang-orang yang akan dibangkitkan oleh Allah. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, wajahnya bersinar karena pancaran air wudu. Yang paling dulu bangun di keheningan malam untuk melaksanakan sholat malam dan menghidupkan waktu subuh. Ini adalah orang-orang yang insya Allah nanti akan dibangkitkan oleh Allah, wajah kita bersinar di hadapan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Seperti tadi Ustadz Noval sampaikan, nama saya unik sebenarnya Bu. Kalau orang yang belum tahu, nggak ngelihat wajah saya, itu cenderung orang pasti menilai dan menerka-nerka ini ustazah perempuan. Betul nggak Bu? Namanya Aan Maharani. Orang tua saya itu cerdas. Pas begitu lahir dilihat, wow ganteng kayak orang India. Makanya dikasih nama Maharani. Saya juga nggak tahu sampai sekarang kenapa saya dikasih nama Maharani. Makanya orang yang kalau nggak tahu itu dipikirnya perempuan, padahal alhamdulillah laki-laki telak. Saya tiga dari 4 bersaudara. Saya anak ketiga, laki-laki di tengah. Dan kebetulan orang tua saya asli Blitar, Jawa Timur. Saya dilahirkan di Sumatera, di Lampung Timur. Dari kecil saya tinggal di Jakarta. Saya di pesantren, saya lulus dari pesantren, saya kuliah di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Sampai saat ini saya stay di Jakarta, tempatnya di Tangerang Selatan, bukan di Jakarta, di daerah Pamulang. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Bu? Jangan nanya status saya nih. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini atas izin Allah saya bisa bermuajahah, bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kajian rutin, kajian subuh yang diselenggarakan oleh Masjid Nurul Iman. Yang saya yakin dan husnuzon hadir dan kumpulnya kita pagi hari ini insya Allah akan menjadi satu wasilah berkumpul dan bersama-samanya kita nanti dengan Rasulullah di dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berangkat dari rumah niatnya hanya karena Allah, duduk di majelis ilmu pagi hari ini, tidak ada yang tertanam dalam diri kita kecuali niatnya hanya karena Allah. Apa yang Rasulullah janjikan untuk kita di pagi hari ini Pak? Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka insya Allah Allah akan ringankan langkah kaki kita nanti masuk ke dalam surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Sekarang tolong dijawab Bapak Ibu sekalian yang hadir pagi hari ini, kira-kira kalau ditanya pengen atau enggak masuk ke dalam surga? Pengen enggak masuk ke dalam surga Pak? Pengen. Emang pantas? Jawab jujur, emang kira-kira kita pantas Pak masuk ke dalam surga? Yakin pantas?
Ibu tahu Nabi Adam? Tahu? Tahu. Kapan kenalannya? Pernah dengar ceritanya Nabi Adam? Nabi Adam dulu sebelum Allah tempatkan di dunia, Allah tempatkan di mana? Di surga. Pertanyaan saya simpel, berapakah kesalahan Nabi Adam sampai Allah usir keluar dari surga pindah ke alam dunia ini? Enggak banyak, Bu, cuma satu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Allah berpesan kepada Nabi Adam, wahai Adam, masuklah engkau ke dalam surga, kata Allah. Makan minumlah sepuasmu di dalam surga ini. Pesan Allah cuma satu, Bapak Ibu sekalian. Apa pesan Allah, Pak? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan sekali-kali engkau dekati pohon khuldi ini, wahai Adam. Kalau mendekati saja enggak boleh, apalagi sampai makan buahnya. Hati-hati, ini bahasa kias, Pak. Bahasa kias, Bu. Kalau mendekati saja enggak boleh, apalagi sampai makan buahnya. Jangan kayak anak muda zaman sekarang. Ustadz, mohon maaf kalau kumpul kebo zaman sekarang halal atau haram? Kalau ditanya model begini, jawaban tegasnya apa, Bu? Berbuat zina alias kumpul kebo itu halal atau haram? Jelas haram. Anak muda zaman sekarang masih ngelawan, dikasih tahu haram, itu jelas perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apa jawaban anak muda? Ustadz, kan di dalam Al-Quran larangannya cuma jangan mendekati. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, berarti berbuat zinanya boleh. Hati-hati. Kalau mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Hal ini pun berlaku kepada Nabi Adam. Kalau mendekati pohon khuldi saja nggak boleh, apalagi sampai makan buahnya. Namun apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Namun sayang kedua-duanya. Kedua-duanya ini siapa, Bapak Ibu sekalian? Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka digoda oleh syaitan, dijerumuskan oleh syaitan, sehingga mereka berdua makan buah khuldi. Terusirlah mereka kedua-duanya keluar dari surga, pindah di alam dunia ini. Saya ulang sekali lagi, berapa salahnya Nabi Adam sampai-sampai Allah usir Nabi Adam keluar dari surga? Berapa, Pak? Enggak banyak, cuma satu, makan buah khuldi. Pertanyaan saya, dosa kita satu atau banyak? Makanya tadi saya tanya, emang kita pantas masuk ke dalam surga? Dosa kita satu atau banyak? Nabi Adam yang dosanya satu saja diusir keluar dari surga. Lah kita dosanya satu apa banyak? Kepengen masuk, kira-kira masih pantas atau enggak? Masih pantas apa enggak? Insya Allah. Kenapa insya Allah kita masih pantas masuk ke dalam surga? Walaupun sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, demi Allah, rahmat dan ampunan Allah jauh lebih besar ketimbang dosa-dosa kita. Maka Imam Ghazali menyampaikan, la saghair ma'al istimrar wa la kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau kita hobi mengumpulkan dosa-dosa kecil itu. Lama kelamaan dosa kecil itu akan menjadi dosa yang sangat besar. Wa la kabair ma'al istighfar, dan sebaliknya enggak ada dosa besar kalau kita istiqomah menggempur dosa-dosa kita dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan kita duduk di majelis ilmu di pagi hari ini, Allah nanti insya Allah akan meringankan langkah kaki kita masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita tahu, tema kita di pagi hari ini adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Menjalin hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Sebelum kita bahas masalah tema ini, jika boleh saya lontarkan pertanyaan kepada hadirin sekalian. Jika kita ditanya lebih berat mana tanggung jawabnya di saat kita punya salah atau dosa,
punya kesalahan terhadap sesama manusia dibandingkan dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita ditanya lebih berat mana tanggung jawabnya, lebih berat mana kesalahan yang harus kita pikul, dosa kepada sesama manusia atau dosa kepada Allah? Kepada siapa, Pak? Sesama manusia. Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa lebih berat tanggung jawab kalau kita punya salah kepada tetangga atau sama manusia? Sebab manusia itu masih punya sifat dendam, sementara Allah nggak pernah punya sifat dendam kepada kita. Betul nggak, Bu? Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita kepada Allah, apa pernah Allah dendam kepada kita? Allah berhenti memberikan nafas kepada kita. Semakin banyak kita melakukan dosa dan kesalahan, malah nggak pernah berhenti rahmat Allah berikan kepada kita. Dan jujur demi Allah, inilah yang membuat Nabi Adam cemburu kepada kita. Nabi Adam dengan terang-terangan cemburu kepada umatnya Nabi Muhammad. Apa yang menyebabkan Nabi Adam cemburu kepada kita? Beliau pernah menyampaikan dalam kitab Nasha'ihul Ibad karangan Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menyampaikan, ya Allah, alangkah enaknya umatnya Muhammad. Apa enaknya umatnya Muhammad? Aku, ya Allah, baru satu kali melakukan dosa dan kesalahan, tapi hukumanmu begitu berat kepadaku dibandingkan hukumanmu kepada umatnya Muhammad. Aku baru satu kali melakukan kesalahan, Allah copot pakaian kebesaran Nabi Adam dan Siti Hawa. Allah telanjangi mereka berdua cuma gara-gara pernah melakukan kesalahan. Sementara umatnya Muhammad beribuan kali mereka melakukan dosa dan kesalahan, belum pernah mereka dicopot pakaiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita pernah melakukan sebuah kesalahan, misalkan Bapak atau Ibu pernah sholat subuh kesiangan, ketika bangun dari tidur tiba-tiba pakaiannya hilang, pernah apa enggak? Tiba-tiba Ibu nggak pakai baju lagi, hilang pakaiannya gara-gara sholat subuhnya kesiangan. Pernah apa enggak? Nggak pernah. Dan itulah yang membuat dengan terang-terangan Nabi Adam cemburu kepada kita. Aku baru satu kali melakukan dosa dan kesalahan, Allah sudah mencopot pakaian kebesaran Nabi Adam dan Siti Hawa, keluar dari surga dalam keadaan telanjang bulat. Sementara umatnya Muhammad berkali-kali mereka melakukan dosa, mereka belum pernah dicopot pakaiannya. Yang kedua, apa kecemburuan Nabi Adam kepada kita? Alangkah enaknya umatnya Muhammad, aku baru satu kali melakukan dosa dan kesalahan. Apa kesalahanku? Apa yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahanku? Kata Nabi Adam, subhanallah, aku harus dipisahkan dengan istriku berpuluh-puluh tahun lamanya. Sementara umatnya Muhammad ribuan kali mereka melakukan dosa, belum pernah mereka dipisahkan dengan anak dan istri mereka. Makanya luar biasa Bapak Ibu sekalian, begitu besar rahmat Allah kepada kita. Walaupun dosa-dosa kita ini kalau Allah tampakkan di hadapan kita, ini kita nggak bisa saling memandang satu dengan yang lainnya. Karena apa? Terhalang oleh dosa-dosa kita yang begitu banyak. Dan yang ketiga, apa kata Nabi Adam? Aku cemburu kepada umatnya Muhammad, aku baru sekali melakukan dosa dan kesalahan. Apa kesalahan? Apa yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahanku? Aku bertaubat kepada Allah ketika aku sujud memohon maaf kepada Allah di tanah haram, baru Allah memaafkan kesalahanku. Sementara umatnya Muhammad dimanapun mereka melakukan dosa, di tempat itulah mereka bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya dosa, kita punya kesalahan, menebus kesalahan kita harus kita berangkat ke tanah suci Mekah. Berapa duit yang harus kita keluarkan ketika kita punya salah dan dosa? Masya Allah, berapa ratus juta yang harus kita keluarkan untuk menebus kesalahan kita, harus berangkat sujud di tanah haram baru diampuni dosa-dosanya. Nabi Adam puluhan tahun minta ampun kepada Allah, tidak Allah ampuni taubatnya. Dan ketika beliau sujud di Jabal Rahmah di tanah haram, baru kemudian Allah memaafkan kesalahan Nabi Adam.
Sedangkan yang keempat, apa kata Nabi Adam? Cemburunya Nabi Adam kepada kita. Ya Allah, alangkah enaknya umatnya Muhammad, aku baru satu kali melakukan kesalahan tanpa ada SP1, SP2, SP3, nggak ada surat peringatan. Tiba-tiba langsung Allah keluarkan Nabi Adam keluar dari surga. Sementara umatnya Nabi Muhammad berkali-kali kita melakukan dosa, belum pernah mereka semua diusir oleh Allah keluar dari surga ini. Makanya luar biasa Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah begitu besar kepada kita. Walaupun dosa kita banyak, Allah pasti akan memaafkan kesalahan kita, asalkan jika kita melakukan taubat yang mencakup tiga hal itu. Taubatan nasuha. Apa tiga hal ini? Kalau pengen taubat kita dimaafkan oleh Allah, Imam An-Nawawi menyampaikan dalam kitab Al-Azkar, kalau syarat untuk taubat kita dimaafkan oleh Allah, yang pertama apa Bu? Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua apa? Syarat kalau pengen taubat kita dimaafkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Apa yang kedua Bu? Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang kita lakukan, berjanji pula untuk menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan dosa yang kita lakukan, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi dan menjauhi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Maka saya sampaikan, kesalahan yang kita lakukan kepada sesama manusia ini jauh lebih berat ketimbang kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu sekalian? At-tadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang celaka, orang yang bangkrut nanti di akhirat? Kira-kira kalau kita ditanya Bapak Ibu sekalian, orang yang bangkrut nanti di akhirat siapa kira-kira? Bu, orang yang bangkrut nanti siapa? Orang yang dagang tapi nggak punya hasil, bahkan modalnya pun hilang. Itu bangkrut nggak kira-kira? Tapi ternyata itu masih belum seberapa. Ketika Rasulullah bertanya, at-tadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut nanti di akhirat? Ketika Rasulullah bertanya demikian, ada sahabat yang menjawab gini Bu, ya Rasulullah, al-muflisu min ummatuka fina ma la dirham lahu wa la mata'. Orang yang celaka, orang yang bangkrut dari golongan umatmu adalah mereka yang ketika hidup di dunia mereka nggak punya harta, nggak punya dirham. Jawab Rasulullah, laisa dzalik, bukan itu. Ada yang menjawab lagi, ya Rasulullah, al-muflisu min ummatuka fina ma la dirham lahu wa la mata'. Dia nggak punya perhiasan, dia nggak punya jabatan, pangkat dan kedudukan dalam kehidupannya. Jawab Rasulullah, juga bukan itu. Semaman ya Rasulullah, lalu siapa orang yang bangkrut nanti di akhirat? Rasulullah menjawab apa Bapak Ibu sekalian? Tolong dicamkan baik-baik. Rasulullah mengatakan, al-muflisu min ummati alladhi ya'ti yawmal qiyamah bis salati was siyami was zakati wal haji wal umrah. Orang yang celaka, orang yang bangkrut dari golongan umatku adalah mereka yang ketika nanti datang menghadap Allah dengan begitu bangganya. Dia bangga dengan seluruh amal perbuatan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Namun apa kata Rasulullah Bapak Ibu sekalian? Ya Allah, ini amalan sholat saya, kata orang ini. Ini sholat fardu saya, ini sholat sunnah saya. Ya Allah, ini amalan sedekah jariyah saya. Ratusan juta pernah saya sumbangkan ke masjid. Ya Allah, ini amal umrah dan haji saya. Semua ini amalanku, insya Allah akan menghantarkanku masuk ke dalam surga. Dengan bangganya, dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Namun apa kata Rasulullah Bapak Ibu sekalian? Wa ya'ti qad syatamma hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada. Namun celakanya orang ini Bapak Ibu sekalian, di samping dia banyak amal kebaikannya, namun sayangnya orang ini juga banyak melakukan kesalahan sama tetangga-tetangganya. Pernah melakukan dosa dan banyak melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Ini digambarkan orang yang bangkrut nanti di akhirat. Kenapa demikian?
Sebab para ulama mengambil sebuah definisi, orang ini ketika dia bangga masuk ke dalam surga dengan amal-amal kebaikannya, tiba-tiba diteriaki oleh sekelompok orang dari belakang, "Ingtadir ya Allah, tunggu ya Allah, kami tidak terima kalau dia masuk ke dalam surga." Ditanya, apa kesalahan orang ini sehingga engkau nggak terima kalau dia masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah dalam hadis ini, "Wa ya'ti qad syatamma hadza." Orang ini semasa hidupnya nggak bisa menjaga lisannya ya Allah. Orang ini pernah menyakiti hati saya, dia pernah menghina saya, dia pernah memfitnah saya, dia pernah mencaci maki saya. Gara-gara fitnah dan cacian makian yang pernah dia lontarkan kepada saya menanggung aib dan malu seumur hidup saya ya Allah. Sementara orang ini sampai akhir hayatnya belum pernah meminta maaf kepada saya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Tidak ada hakim yang bisa berlaku adil di tempat ini ya Allah, di pengadilanmu ini kecuali engkau ya Allah. Adili orang ini atas apa yang pernah dia lakukan kepada saya. Makanya luar biasa Bapak Ibu sekalian, beratnya tanggung jawab kalau kita pernah punya kesalahan sama tetangga atau saudara-saudara kita. Dan celakanya nanti di akhirat nggak berlaku lagi kata maaf. Walaupun kita pernah hidup bertetangga, kalau kita pernah melakukan kesalahan yang belum sempat kita meminta maaf sewaktu kita hidup di dunia, nanti akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak berlaku lagi ibu minta maaf sama tetangga ibu, "Ya Allah Bu, dulu ketika kita hidup bertetangga di dunia saya mohon maaf." Nggak berlaku lagi. Lalu bagaimana cara menebus kesalahan kita kepada orang yang pernah kita zalimi dulu semasa hidup kita? Kata Rasulullah, "Wa yu'ta hadza min hasanatihi." Allah perintahkan kepada malaikat, "Malaikat, tarik salah satu dari amal kebaikannya, berikan kepada orang yang dulu pernah dia hina, dia pernah sakiti hatinya. Ini untuk menebus kesalahan orang ini kepada tetangganya." Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Diambillah pahala sholatnya, diberikan kepada tetangganya yang pernah dia sakiti hatinya. Saya mau tanya, kira-kira rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Ibu sholat siang malam ternyata pahalanya yang nikmatin orang lain. Maka ini pernah disampaikan oleh Rasulullah, banyak orang nanti yang merasa beramal di akhirat, namun ternyata begitu ditimbang amalnya di hadapan Allah, hilang sama sekali amal kebaikannya. Banyak faktor Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi karena dia pernah punya kesalahan kepada orang lain, dan juga bisa jadi dia beramal namun amalnya bukan karena Allah. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, sholat subuh pagi hari ini dan sholat-sholat yang lainnya, Bapak Ibu niat sholat itu untuk apa? Bu, Ibu melotot dengerin saya atau ngeliatin saya? Saya tanya Ibu sholat subuh pagi hari ini niatnya pengen ngapain? Niatnya pengen masuk surga? Ya, inilah niat yang kadang-kadang kurang tepat Pak. Banyak orang ketika ditanya apa tujuan kita ibadah, pengen masuk surga. Ini niat yang kurang tepat. Sholat kita, ibadah kita yang kita lakukan sampai detik ini, tujuannya bukan semata-mata pengen nyari surga. Tujuan utama kita adalah bagaimana mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama kali harus kita tanamkan. Sholat kita niatnya nyari ridho Allah. Anggap surga itu sebagai hadiah kita. Kenapa demikian? Kalau ibadah kita sudah mendapatkan ridho dari Allah, nggak perlu kita nyari surga Bapak Ibu sekalian, malah justru surga yang akan merindukan kita. Pertanyaannya, kita semua yang hadir pagi hari ini pengen nyari surga atau pengen dirindukan oleh surga? Pengen dirindukan oleh surga atau nyari surga? Kalau nyari surga, orang yang nggak pernah sholat pun kalau ditanya pengen masuk surga apa neraka Bu? Pasti pengen masuk surga. Itu orang yang mencari surga, tapi bukan orang yang dirindukan oleh surga. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang ibadahnya sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya kasih amalan Bapak Ibu sekalian, apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, perkara-perkara yang dapat membakar amal kebaikan manusia. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, sittatu asya'a tuhbitul a'mal.
Ada 6 perkara, 6 kebiasaan manusia yang tanpa mereka sadari, ternyata 6 hal inilah yang dapat menghanguskan amal kebaikan mereka. Catat baik-baik. Yang pertama kata Rasulullah apa Bapak Ibu sekalian? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang pertama ini adalah penyakit yang sering dipunyai atau dimiliki oleh seorang ibu-ibu alias seorang perempuan. Apa kata Rasulullah? Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang dalam hidupnya hanya sibuk nyari-nyari kekurangan orang lain, alias tukang ngerasanin ngomongin orang lain. Saya mau tanya, orang yang punya hobi suka gosip ngomongin orang, itu biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak? Saya tanya ibu-ibu dulu deh. Ibu, yang biasa tukang ngomongin orang tuh ibu-ibu atau bapak-bapak? Alhamdulillah, ngaku berarti. Bapak-bapak mah diem ya Bu ya? Ya, bapak-bapak mah diem. Karena apa? Peranakannya dari Nabi Adam. Kalau kita lihat silsilahnya, laki-laki itu kan silsilahnya Nabi Adam. Perempuan dari siapa Bu? Lihat hurufnya. Laki-laki dari siapa? Adam. Mangap apa minggem? Minggem. Adam. Mohon maaf, seprongos-prongosnya orang kalau nyebut Adam pasti minggem. Adam. Adem-adem pakai helm. Adem-adem pakai helm. Kalau perempuan asalnya dari mana? Mangap atau minggem? Hawa. Makanya yang sering tukang ngomongin orang itu laki-laki atau perempuan? Maka ini nasihat yang paling penting untuk seorang perempuan. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Perkara inilah yang tanpa ibu sadari ternyata bisa membakar amal kebaikan ibu. Yang hidup kita hanya sibuk nyari kekurangan orang lain. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita apa Bu? Tuba liman sakhalahu aibuhu an uyuban nas. Berbahagialah orang yang di saat dia punya kekurangan disibukkan dengan kekurangannya sendiri, sampai-sampai dia nggak sempat lagi nyari-nyari kesalahan orang lain. Makanya ibu kalau mulai ada itikat mau ngomongin orang, ibu buru-buru ingat dengan kesalahan sendiri. Sibukkan diri kita untuk muhasabah diri, mencari kekurangan diri kita sendiri sebelum kita nyari kekurangan orang lain. Betul nggak Bu? Bu, ibu sibuk dengan kekurangan sendiri, introspeksi diri untuk membenahi diri. Dan inilah penyakit yang pertama kata Rasulullah, yang tanpa disadari oleh umatku nanti ternyata bisa membakar amal kebaikannya di akhirat. Ternyata hilang sama sekali amal kebaikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, apa kata Rasulullah Bapak Ibu sekalian? Amalan dan perkara yang tanpa sering disadari oleh manusia yang bisa membakar amal kebaikan kita dan pahala kita. Yang kedua, qaswatul qalbi. Orang yang keras hatinya, sulit menerima kebaikan dan kebenaran dari orang lain, sulit menerima nasihat yang baik dari orang lain. Orang yang keras hati. Hati-hati kalau ada orang nasihatin kita, nasihatin yang baik. Si nasihat begini, Bu, udahlah sholatnya jangan bolong-bolong, yuk benahi sholat 5 waktu kita. Nih omongan orang, jawaban orang yang punya penyakit keras hati pasti cenderung akan mengatakan demikian. Ustadz, biarin aja, sholat saya masih bolong-bolong nggak apa-apa, masih bagus saya sholat. Itu ada teman saya punya teman, sholatnya boro-boro bolong-bolong, sholatnya coba seminggu sekali, sholat Jumat doang. Ini orang yang selalu tolak ukurnya orang yang lebih buruk ibadahnya ketimbang dia. Ini dijelaskan dalam kitab Nasu'ihul Ibad karangan Imam An-Nawawi, wan nadharu ila man dunahu fid din. Orang yang celaka adalah orang yang selalu melihat ke bawah dalam urusan akhirat, sehingga tidak pernah termotivasi untuk meningkatkan kualitas amal kebaikannya. Yang dia lihat orang yang lebih buruk amalnya ketimbang dia. Ustadz, biarin aja, saya kan masih bolong-bolong sholatnya. Itu dia malah lebih parah lagi, sholatnya seminggu sekali. Diukur lagi orang lain, ada lagi orang yang lebih parah lagi, sholatnya cuma setahun sekali. Sholat Idul Fitri sama Idul Adha doang. Kalau orang punya kebiasaan seperti ini ketika dinasihati kebaikan, maka jangan-jangan kita punya penyakit Pak, penyakit keras hati. Betul nggak Bu? Bu, Ibu, tuh jangan sampai kita punya penyakit seperti ini.
orang yang keras hati. Bukan berarti orang yang punya sifat keras itu jelek, enggak. Sejarah membuktikan sahabat Rasulullah Abu Umar bin Khattab, beliau punya karakter yang sangat keras. Tapi kerasnya Umar bin Khattab untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun beliau keras, tapi mudah menerima kebaikan dari orang lain. Ketika mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, beliau mau menerima. Walaupun karakternya keras. Yang berbahaya adalah orang yang sudah punya sifat keras, dinasihatin kebaikan nggak pernah mau terima. Ini penyakit, Pak. Kadang-kadang malah keluar kalimat kotor begini, daripada lu ngurusin gua, mending urus aja diri lu sendiri. Lo, gue, en. Kadang sering keluar kalimat begitu, padahal itu sebenarnya nasihat baik buat kita. Tapi kita kadang nggak terima dinasihatin oleh orang lain, urus aja diri lo sendiri. Ini ciri-ciri orang yang punya karakter keras hatinya. Dan ini bisa membakar amal kebaikan kita di hadapan Allah. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Hubbud dunya. Orang yang dalam hidupnya sibuk ngejar dunia tanpa ingat dengan akhirat. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadis, wallahi mad dunya fil akhirati illa misluma yaj'adu ahadukum isba'ahu hadhihi fa athara Yahya bis sababah fil yammi falyanzur bima yarji'. Demi Allah, kehidupan dunia ini enggak sebanding dengan kehidupan akhirat. Apa yang membuat dunia ini enggak sebanding dengan akhirat? Kata Rasulullah, fa athara Yahya bis sababah. Kalian ambil sebuah perumpamaan. Jika kalian berada di tengah lautan, maka celupkan telunjuk kalian di tengah-tengah air yang ada di lautan itu, kemudian kalian angkat. Falyanzur bima yarji'. Lihatlah berapa tetes air yang dibawa oleh telunjuk kalian. Itulah dunia yang kalian kejar selama ini. Ibu kalau nyelupin telunjuk di ember atau di gayung, kira-kira kalau ibu angkat berapa tetes yang kita dapat? Berapa tetes? Paling banter 1-2 tetes. Benar nggak Bu? Kata Rasulullah, itulah gambaran dunia. Maka nasihat Rasulullah, jangan kalian sombong di saat kalian sudah mendapatkan kekayaan di dunia, sudah mendapatkan jabatan yang tinggi di dunia, karena hakikatnya yang kalian dapatkan hanya 1 tetes dari air yang ada di dalam lautan. Dan buat kalian yang selama ini pengen mengejar kekayaan, pengen mengejar dunia, sampai akhir hayat kalian belum kesampaian pun jangan kalian bersedih, kata Rasulullah, karena hakikatnya kalian hanya kehilangan 1 tetes dari air yang ada di dalam lautan. Maka boleh kita mengejar dunia, asalkan dunia yang kita kejar ini sebagai sarana kita untuk akhirat. Maka Rasulullah mengingatkan, ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang akhirat. Maka bekali hidup kita di akhirat untuk supaya nanti nasib kita baik di akhirat. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita meninggal dunia, kira-kira ibu yang punya suami, suami ibu mau nggak nemenin ibu masuk ke dalam kubur? Mau nggak? Pertanyaan saya satu Bu, kira-kira kalau ibu meninggal duluan, suami ibu sedih atau senang? Hah? Senang. Coba sekali lagi saya tanya, ibu, kalau ibu misalkan meninggal duluan, suami ibu kira-kira senang apa sedih? Senang. Ya Allah, kasihan banget ibu. Jangan-jangan meninggal selama ini diarepin sama suami ibu kali ya. Bu, ibu jangan sembarangan. Biarpun laki-laki beda dengan perempuan, pasti suami juga sedih. Benar nggak Pak? Sedih kalau ditinggal pergi sama istrinya. Cuma pertanyaannya, kalau suami sedih kira-kira nangis apa enggak? Nangis Bu, sembarangan ibu. Nangis. Cuma apa bedanya? Kalau laki-laki nangisnya cuma mata sebelah kanan doang. Mata sebelah kirinya dia pelirik cari ganti lagi, ya Allah. Bahkan ada seorang suami baru ditinggal pergi istrinya 1 bulan Bu. Tiap hari mau berangkat kerja, kerjaannya nyanyi di depan pagar rumahnya. Nyanyi apa? Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan
dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, berikan aku pasangan. Ya Allah. Ibu, rata laki-laki modelnya dimanapun begitu, Bu. Rata-rata laki memang begitu, kecuali yang ngomong. Benar, Bu? Bahkan ini mohon maaf, saya cerita sedikit. Ini ada cerita lucu. Ada seorang suami baru ditinggal pergi istrinya. Tiap hari kerjaannya ke kuburan istrinya. Nangis dia peluk batu nisan kuburan istrinya. Saking sayangnya sama istrinya, Masya Allah Pak, sampai dikipasin nggak pernah berhenti kuburan istrinya. Ya Allah. Akhirnya ketemu sama tetangganya, Pak. Tetangganya nanya, Pak, sudahlah diikhlaskan saja, istrinya kan sudah meninggal. Jangan Bapak tangisi terus, nanti nggak ikhlas menghadap Allahnya. Ya Allah, pulang mah pulang, Bu, besokannya balik lagi. Nangis lagi di atas kuburan istrinya, nggak berhenti-berhenti dia kipasin kuburan istrinya. Ketemu tetangganya yang kemarin, dia nanya lagi, Pak, itu kenapa kuburan istrinya pakai dikipasin segala? Emang istrinya di dalam kubur ngerasain kepanasan? Ternyata jawabannya di luar dugaan tetangganya yang nanya tadi. Apa jawabannya? Bukan Pak, saya ngipasin kuburan istri saya bukan karena istri saya kepanasan. Lah terus kalau nggak kepanasan ngapain kurang kerjaan pakai dikipasin? Bukan begitu Pak, saya ingat pesan istri saya dulu waktu masih hidup. Emang istrinya pernah pesan apa? Bukan cuma pesan, saya diancam sama istri saya. Masya Allah, kaget tetangganya. Emang Bapak diancam apa sama istrinya? Istri saya pernah ngomong begini, Bang, awas lo ya, nanti kalau gua meninggal duluan, jangan berani-berani lo kawin lagi sebelum tanah kuburan gua kering. Masya Allah. Ini laki-laki modelnya begini, Bu. Tiap hari datang ke kuburan istrinya, dia kipasin kuburan istrinya. Nggak taunya biar cepet kering tanahnya, biar cepet kawin lagi. Tuh. Begitu modelnya laki-laki. Makanya najis amit-amit. Dari dulu saya nggak pernah seneng sama laki-laki. Maka ingat pesan Rasulullah, ketika nanti manusia meninggal dunia, ada 3 hal yang nganterin kita. Berapa hal, Bu? 3. Siapa 3 hal ini? Yang pertama kata Rasulullah, ahluhu, keluargamu. Anak istri kita yang katanya sayang setengah mati kepada kita, mereka ikut nganterin kita ke peristirahatan terakhir. Namun mereka nggak sudi masuk ke dalam kuburan nemenin kita, betul nggak? Yang kedua, wa maluhu, kita punya harta. Harta itu ikut nganterin kita. Bapak Ibu kerja mati-matian sampai bisa kebeli kendaraan, kebeli mobil, kebeli motor. Ternyata apa? Mobil yang bagus yang pernah kita beli hanya mengantarkan jenazah kita sampai ke kuburan doang, pulang lagi ke rumah. Benar nggak, Bu? Satu-satunya yang bertahan adalah wa amaluhu, amalmu akan membela mati-matian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti yang akan menyebabkan kita mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Namun ingat Bapak Ibu sekalian, kita semua nanti mati bukan membawa amal. Sekali lagi saya sampaikan, kita semua mati nanti bukan membawa amal, melainkan kita semua nanti meninggal atau mati diikuti oleh amal. Apa bedanya Ustadz? Kalau mati bawa amal enak Pak, kita cukup pilih amalan-amalan yang baik saja, benar nggak? Amalan sholat, amalan puasa, amalan sedekah, amalan haji umrah yang pernah kita lakukan, kita bawa ke alam kubur, ke alam barzah. Enak kalau mati bawa amal. Tapi kalau mati diikuti oleh amal, nggak peduli mau amal baik, amal buruk, dua-duanya akan masuk ke alam barzah. Siapa yang paling banyak tertawa di alam dunia ini, maka dia paling banyak menjerit nanti di alam kubur, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Namun barang siapa yang paling banyak menangis di keheningan malam, dia ingat dengan dosa-dosanya, maka insya Allah dia akan banyak tersenyum dan tertawa di alam barzah. Ciri-ciri orang yang sukses adalah ketika dia lahir ke dunia ini, dia menangis, orang lain gembira menyambut kelahiran orang ini. Dan ketika dia meninggal dunia,
Giliran orang lain menangisi kepergiannya karena dia banyak punya jasa, banyak ilmu yang pernah dia sampaikan. Giliran dia gembira menghadap Allah karena cukup bekal amalnya menghadap Allah. Ini ciri-ciri orang yang sukses hidup di dunia. Yang celaka apa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita meninggal dunia, orang lain bukannya sedih tapi malah nyukurin kita. Ini dia nih, beang kerok kita alhamdulillah sudah mati, orang pada ketawa semua menyambut kematiannya. Naudzubillah min dzalik. Inilah ciri dan karakteristik orang yang mati dalam keadaan yang su'ul khotimah. Ayo saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira yang hadir pagi hari ini ada yang pernah dapat kiriman surat dari malaikat Israel? Ada? Ustaz sampai jam berapa Ustaz? Ibu mau kuat sampai jam berapa ini? Sampai jam 9 pagi kuat nggak? Kuat? Ibu belum pernah ngelihat ada Ustadz ngisi kajian sampai pingsan? Sampai jam 9 nggak kira? Masih kuat ibu-ibu? Yaudah jawab, siapa yang hadir kali ini yang pernah dapat WhatsApp dari malaikat Israel? Belum pernah? Yakin? Belum pernah? Bapak-bapak belum pernah dapat surat dari malaikat Israel? Belum? Oke, ini ada satu cerita, mau dengerin nggak? Mau dengerin nggak? Kisah yang pernah dialami oleh Nabi Syuaib, Pak. Nabi Syuaib ini suatu saat pernah kedatangan seorang tamu. Diketuk pintu rumahnya Nabi Syuaib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika dibuka pintunya, alangkah terkejutnya Nabi Syuaib, ternyata tamunya itu malaikat Israel yang datang menyerupai manusia. Langsung buru-buru Nabi Syuaib bertanya, apakah kedatanganmu ini untuk mencabut nyawaku wahai Israel? La ya Syuaib, tenang wahai Syuaib, jangan khawatir, aku datang ini bukan untuk melaksanakan tugas, aku cuma kangen kepadamu, aku pengen silaturahim. Alhamdulillah, lega Nabi Syuaib. Mereka ngobrol, singkat cerita apa Bapak Ibu sekalian, pamit malaikat Israel ini pulang. Ketika pengen pamit pulang, Nabi Syuaib pesen. Apa pesannya? Wahai Israel, nanti kalau suatu saat engkau datang ingin mencabut nyawaku, aku kirim pesan kepadamu, tolong kirimkan utusanmu kepadaku supaya aku siap menghadapi kematianku. Cuma itu wahai Syuaib? Iya, hanya itu. Baik, nanti akan aku kirimkan kepadamu. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, berapa puluh tahun kemudian datang lagi malaikat Israel, ketuk pintunya rumah Nabi Syuaib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintunya, dengan tenang menjawab, oh malaikat Israel lagi, pasti mau silaturahim. Dengan percaya dirinya, ternyata apa jawaban dari malaikat Israel Bapak Ibu sekalian? La ya Syuaib, enggak wahai Syuaib, aku datang kali ini bukan silaturahim tapi untuk menjalankan tugas dari Allah, mencabut nyawamu. Waget Nabi Syuaib, Pak. Tunggu wahai Israel, ingatkah engkau berapa puluh tahun yang lalu aku pernah pesan kepadamu? Kau masih ingat pesanku yang saat itu? Ya Allah, kalau engkau akan datang mencabut nyawaku, tolong kirimkan utusanmu kepadaku supaya aku siap menghadapi kematian. Apa kata malaikat Israel, Bu? Sudah wahai Syuaib, bahkan bukan hanya satu utusanku yang aku kirim ke rumahmu, banyak. Belum? Sudah Syuaib. Siapa utusanmu? Nah ini PR untuk kita semua. Apa kata malaikat Israel Bapak Ibu sekalian? Malaikat Israel mengatakan, wahai Syuaib, utusanku yang aku kirim ke rumahmu apa? Yang pertama, kalau berapa puluh tahun yang lalu aku pernah datang ke rumahmu, rambutmu masih hitam legam. Sekarang lihat wahai Syuaib, rambutmu sudah berubah menjadi putih alias ubanan. Kata malaikat Israel, itu adalah utusanku yang pertama. Siapa tadi yang bilang belum dapat surat dari malaikat Israel? Coba bapak-bapak dibuka semua kopiahnya, udah pada ubanan atau belum? Ibu-ibu udah pada ubanan atau belum? Nah, hati-hati, berarti udah ada satu. Kalau kita sudah mulai meninggalkan dunia hitam, kita masuk ke dunia putih alias ubanan, berarti itu ciri-ciri surat dari malaikat Israel sudah datang kepada kita. Ada Bu? Duh, satu berarti. Yang kedua, kalau berapa puluh tahun yang lalu aku datang ke rumahmu,
badanmu masih tegap, masih kuat wahai Syu'aib. Lihat sekarang, badanmu sudah mulai membongkok. Ya Allah, apalagi bapak-bapak yang model datang nih pagi hari ini, duduk kelamaan sampai 1 jam lebih, begitu berdiri banyak semutnya kakinya, alias kesumutan. Berdiri aja udah ngerayap ke tembok, badannya sudah mulai membongkok, susah berdiri. Kata malaikat Israel, itu adalah utusanku yang kedua. Udah mulai ada penyakit ini yang kedua. Masya Allah, udah ada 2 berarti. Yang ketiga kata malaikat Israel, kalau berapa puluh tahun yang lalu aku pernah datang ke rumahmu, badanmu masih sehat, nggak gampang sakit. Tuh lihat bapak-bapak zaman sekarang nih, ibu-ibu terutama, malam-malam keluar rumah naik motor kelupaan pakai jaket. Begitu nyampe rumah, kalau kata orang Betawi, cika, masuk angin, gampang sakit-sakitan. Itu kata malaikat Israel, itulah utusanku yang ketiga. Ada yang sudah begini Bu? Gampang masuk angin, gampang sakit-sakitan, ada? Itulah utusan yang ketiga dari malaikat Israel. Udah ada semua berarti 3-tiganya. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang tua kita dulu berpesan apa? Kalau uban sudah mulai bertabur, mata sudah terlihat kabur, telinga sudah terdengar seperti suara sepur, gigi satu persatu sudah mulai gugur, makan yang enak tinggal bubur, tempat yang layak tinggal kubur. Makanya dalam sebuah syair diingatkan kita, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Makanya mumpung kita masih diberikan nikmat oleh Allah, manfaatkan nikmat itu. Sihataka qabla saqamika, pergunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa faraghaka qabla syughlika, pergunakan waktu lapangmu untuk beribadah kepada Allah sebelum engkau disibukkan dengan perkara dunia. Wa syababaka qabla haramika, pergunakan masa mudamu untuk beribadah kepada Allah sebelum nanti engkau tua susah payah dalam hal ibadah. Betul nggak Bu? Betul nggak? Ketika kita sudah beranjak di usia di atas 50 tahun, nyesal nggak kira-kira kita sekarang? Dulu waktu muda malas belajar, betul apa nggak? Betul apa nggak? Baru nyesel, ya Allah kenapa nggak dari muda dulu belajar baca Al-Quran. Ketika sudah tua sudah susah Pak, kita daya tangkap kita beda waktu masih muda. Betul apa nggak? Maka Rasulullah mengingatkan, wasyababaka qabla haramika, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa ghinaka qabla faqrika, pergunakan kekayaan yang Allah titipkan kepada kita sebelum datang miskinmu. Wa hayataka qabla mautika, pergunakan hidupmu sebelum datang ajal kematianmu. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum. Yang kelima, hidup sebelum mati. Al-mautu babun wa kullun nasi dahilun. Mati itu adalah sebuah pintu dan setiap manusia pasti akan melewati pintu kematian itu. Makanya Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita tentang kematian Pak. Bapak Ibu sekalian tahu apa enggak, kita kira-kira dikontrak oleh Allah hidup di dunia ini sampai berapa puluh tahun? Jawab. Bapak tinggal di ini kampung apa namanya Ustaz? Parung Serap, Pondok Jaya. Bapak Ibu sekalian kira-kira dikontrak oleh Allah tinggal di Pondok Jaya ini sampai berapa puluh tahun? Tahu nggak? Wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sudah ngasih bocoran kepada kita. Apa bocorannya? Inna a'maru ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umur umat itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun.
Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis yang lain, rata-rata umur manusia itu ngikutin umur nabinya. Berapa tahun wafat umur nabinya, disitulah kisaran umur umatnya. Yang paling panjang umurnya Nabi Adam, beliau wafat usia 1000 tahun. Umur umatnya nggak jauh beda. Nabi Nuh 950 tahun, umur umatnya nggak jauh beda. Nabi Idris sebelum Allah angkat ke surga pernah tempat di dunia selama 830 tahun. Umur umatnya nggak jauh beda, Pak. Khalilullah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau wafat genap di usia 200 tahun. Umur umatnya nggak jauh beda. Putranya Nabi Ismail alaihissalam 125 tahun. Umur umatnya nggak jauh beda. Di antara 124.000 nabi, 313 rasul, salah satu nabi yang umurnya paling pendek tidak lain dan tidak bukan adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu usianya nggak nyampe 100 tahun, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah wafat usia berapa? Berapa, Bu? 63 tahun. Berarti umur umatnya nggak jauh beda dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya cuma pesan, yang pagi hari ini ada yang jamaah umurnya sudah 60 tahun, siap-siap tinggal 3 tahun lagi. Ada yang sudah 60 tahun? Ibu tunjuk tangan yang umurnya udah 60 tahun. Ada? Jawab Bapak. Siap-siap tinggal 3 tahun lagi. Atau jangan-jangan pagi hari ini ada yang umurnya sudah 62 tahun 11 bulan. Ada? Masya Allah. Kalau pagi hari ini ada yang umurnya sudah 62 tahun 11 bulan, mulai detik ini dengerin omongan saya. Udah nggak usah dengerin lagi omongannya dokter, nasihat dokter. Masa bodoh sama kolesterol, darah tinggi, asam urat, jantung. Udah, mumpung umur tinggal sebulan lagi, makan yang enak-enak. Udah nggak usah mantang lagi, bener nggak Bu? Tuh makanya orang tua kita dulu pernah bilang apa? Kalau uban sudah mulai bertabur, mata sudah terlihat kabur, telinga sudah terdengar seperti suara sepur, gigi satu persatu sudah mulai gugur, makan yang enak tinggal, bubur tempat yang layak tinggal. Makanya wahayataka qabla mautika, pergunakan hidupmu sebelum datang ajal kematian. Dan sadar atau tidak, kita hidup di dunia ini cuma ngerantau, Pak. Makanya kalau ngerantau itu harus mikirin pulang. Jahlul murakkab, orang yang paling bodoh adalah orang yang sudah tahu dia ngerantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Betul nggak? Dan sebenarnya orang pulang tuh enak, Bu. Saya kasih contoh, kita bermain bahasa sebentar. Dulu waktu kecil ada satu pelajaran yang kita nggak seneng. Kenapa? Gurunya galak plus pelajarannya ribet. Suatu saat kepala sekolah masuk ke kelas kita, ngumumin, anak-anak, bapak guru yang mengajar kalian hari ini tidak masuk sekolah. Untuk itu anak-anak boleh pulang. Ore, girang nggak Bu? Apa yang bikin kita girang? Boleh pulang, berarti orang pulang girang. Lebaran di Indonesia punya satu tradisi, orang yang merantau ke Jakarta rata-rata pulang ke kampung halaman. Girang apa enggak? Kenapa girang? Boleh pulang. Sekarang pertanyaan terakhir, tolong dijawab, jangan ada yang nggak jawab. Selesai hidup di alam dunia yang fana ini, kita pulang ke rahmatullah, girang apa enggak? Ya, jadi ragu dia jawabnya. Girang apa enggak? Bapak-bapak jawab Pak, selesai hidup di dunia, kita pulang menghadap Allah, seneng apa enggak? Ya ragu bapak-bapaknya. Mau bilang girang, takut ntar sore. Makanya mendingan diem dah. Makanya mari sama-sama ayo kita bekali diri kita dengan bekal yang cukup menghadap Allah. Yang paling bahaya adalah kita menghadap Allah, bekal kita nggak cukup. Makanya tadi sesuai dengan tema kita, jujur Bapak Ibu sekalian, amal yang paling berat nanti untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yaitu amalan atau kesalahan yang pernah kita lakukan kepada sesama manusia.
dibandingkan kepada Allah, maka akan terambil satu persatu kesalahan pahala kebaikan kita diberikan kepada orang yang pernah kita zalim. Dan orang ini dengan pedenya Bapak Ibu sekalian pengen masuk ke dalam surga, diteriaki sekelompok orang, saya nggak terima ya Allah kalau dia masuk ke dalam surga. Diambil lagi satu pahalanya. Apa kesalahan orang ini? Orang ini dulu semasa hidupnya pernah hutang kepada saya, namun belum pernah dipulangin utangnya kepada saya. Hati-hati, perihal utang ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai hutang ini menjadi batu sandungan kita semua. Jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Yang hadir pagi hari ini, siapa yang ngerasa belum pernah berhutang? Saya pengen tahu orangnya yang mana. Nggak ada ya? 1000% saya berani jamin yang hadir pagi hari ini pasti semua pernah ngalamin yang namanya hutang. Betul nggak Bu? Sampai yang ngomong sendiri pun juga pernah hutang. Ini manusiawi, bahkan Rasulullah pun juga pernah berhutang. Tapi hati-hati, hutang ini bisa menjadi batu sandungan seseorang, nggak bisa masuk ke dalam surga kalau dia belum pernah melunasi hutang-hutangnya. Dan diambil lagi pahala sodakohnya diberikan kepada orang yang pernah dia hutang semasa hidupnya yang belum sempat dia lunasi. Makanya kenapa orang tua kita dulu, bahkan tradisi kita, kalau ada keluarga kita meninggal dunia itu selalu wasiat ahli warisnya. Kalau orang tua kami dulu semasa hidupnya pernah punya hutang, tolong sampaikan kepada kami agar kami bisa melunasi hutang-hutang orang tua kami. Saking mengingat pentingnya perihal utang itu. Maka mari sama-sama kita bersihkan hati kita. Jangan sampai amal-amal kebaikan kita ini akan terkikis habis di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita nggak bisa menjaga hablum minan nas, hanya baik hablum minallah tapi nggak bisa menjalin hablum minan nas. Ini harga mati, nggak bisa kita pisahkan, Pak. Ibadah saja nggak pernah menjalin hubungan baik kepada tetangga, ini pun tidak dibenarkan di dalam Islam. Hablum minan nas saja tapi nggak hablum minallah, ini pun juga orang yang rugi. Harus dua-duanya, ibadahnya kepada Allah baik, jalin hubungan juga kepada sesama manusia agar kita mendapatkan pahala kedua-duanya, pahala dari Allah dan pahala dari hasil kita berlaku dan berbuat baik kepada sesama manusia. Amin ya rabbal. Baik, sudah 5:30 sudah selesai. Nah. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada sesi tanya jawab? Udah. Langsung kita tutup doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini ada manfaatnya. Jika banyak kekurangan dan kekhilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bu, kalau kurang puas karena kurang lama, Ibu bisa lihat di YouTube ya Bu ya. Buka, Ibu sering nonton YouTube nggak? Nonton, ketik Ustadz Aan Maharani. Kebetulan saya banyak buat kajian-kajian di YouTube. Dan kebetulan saya dulu waktu masih zaman muda, saya dulu jelek-jelek gini, mantan rocker dulu zaman jahiliyah dulu. Makanya saya aplikasikan sampai sekarang. Saya banyak membuat lagu-lagu rock religi di YouTube, saya upload. Kalau penasaran boleh Ibu lihat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan alhamdulillah lagu-lagu religi yang saya ciptakan itu banyak membuka pintu hidayah buat anak-anak muda yang masih belum menemukan jati dirinya. Karena anak-anak muda ini yang menjadi sasaran empuk sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang pengen memecah belah persatuan umat Islam. Sasarannya anak-anak muda yang baru hijrah. Ini paling bahaya. Makanya saya merangkul kaula muda melalui jalur musik, syiar dakwah melalui musik. Kalau penasaran boleh Bapak Ibu cek di YouTube. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baik, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita memohon keikhlasan dan keridhaan kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Kana abdu wa Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك عن كل سبت رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم انصرنا فحت رضوان عليه وأمدنا بأصر التي أودعتها لديك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حقا قدره ومقداره العظيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك علينا في أسماعنا وبارك علينا في أبصارنا وبارك علينا في قلوبنا وبارك علينا في أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا للشاكرين لنعمتك مسنين بها وقابلين لها وأتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya, tentu sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah yang selalu istiqomah hadir setiap kajian-kajian kita dan juga yang selalu membantu baik itu makanan. صلى الله على محمد